melakukan pembatalan yang tidak sesuai fakta di lapangan, maka resikonya akun rekan-rekan akan dikenai sanksi atau dikenai pelanggaran, maka itu akan berakibat fatal. Akibat terfatal adalah akan terjadi pemutusan mitra. Ketika kita mengalami kegagalan, maka jangan pernah berhenti mencoba dan terus berjuang. Karena dalam diri kita terdapat beribu-ribu potensi kesuksesan. Dan dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita coba, itu hanya sebagian kecil potensi yang sudah kita gali dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Semoga aktivitas hari ini sesuai dengan rencana. Tetap semangat dan terus berjuang. Di video kali ini saya akan membahas tentang notifikasi terbaru dari Gojek terkait alasan pembatalan orderan. Oke, bagaimana pembahasannya tentang pembatalan orderan ini? Namun, sebelum kita mulai ke pembahasan, seperti biasa, kita seruput dulu kopi susunya. Oke, mulai tanggal 3 September 2020, Gojek akan menindak setiap driver yang membatalkan orderan dengan alasan pertama, lebih dari 2 penumpang untuk goret. Yang kedua, lebih dari 4 penumpang untuk gokar. Nah, poin yang kedua adalah pelanggan tidak menggunakan masker. Jadi 2 alasan ini menjadi perhatian Gojek. Karena sering sekali terjadi fakta di lapangan tidak sesuai dengan alasan yang diberikan oleh driver. Maka dengan ini Gojek akan menindak setiap driver yang menggunakan alasan ini dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, alasan pertama yang akan ditindak lanjuti oleh Gojek adalah alasan lebih dari 2 penumpang atau lebih dari 4 penumpang. Nah, ketika seorang driver mendapatkan orderan dan tidak menginginkan untuk menjalankan orderan ini, atau terjadi kendala atau terjadi masalah atau konflik dengan customer, dan si driver menggunakan alasan lebih dari 2 penumpang atau lebih dari 4 penumpang, maka Gojek akan menindaklanjuti dan akan mencari tahu benar atau tidak fakta di lapangan yang terjadi. Nah, ketika fakta di lapangan itu tidak seperti alasan seperti alasan yang disampaikan oleh driver, maka driver akan diberikan pelanggaran atau dianggap melakukan pelanggaran dan akan diberikan peringatan pelanggaran 1. Oke. Alasan yang kedua yang akan ditindaklanjuti oleh Gojek adalah penumpang tidak menggunakan masker. Oke. Jadi jika seorang driver membatalkan orderan dengan alasan penumpang tidak menggunakan masker dan ternyata si penumpang menggunakan masker dan penumpang melakukan order berikutnya itu dijalankan dengan baik oleh driver lain, maka Gojek akan menindaklanjuti alasan ini atau menindaklanjuti orderan yang dibatalkan ini tadi. Nah, jika seorang driver
terbukti melakukan pelanggaran atau terbukti melakukan kesalahan, maka seorang driver akunnya akan dikenakan pelanggaran atau melakukan pelanggaran dan akan mendapatkan peringatan pelanggaran 1. Oke, seperti itulah notifikasi yang diluncurkan oleh Gojek untuk menindaklanjuti 2 alasan ini yang sering sekali digunakan oleh seorang driver untuk membatalkan orderan. Nah, di sini alasan driver untuk membatalkan orderan itu beragam. Bisa orderan yang dibatalkan adalah orderan fiktif, atau jemputnya terlalu jauh, medan penjemputan terlalu rumit, dan banyak sekali. Nah, di sini sebetulnya munculnya notifikasi ini, Gojek berharap driver itu benar-benar memberikan alasan yang sesuai. Nah, kenapa 2 alasan ini menjadi pilihan alasan favorit bagi driver? Karena 2 alasan ini ketika digunakan, maka performa akun driver tidak mengalami penurunan performa. Nah, oke, di sini saya akan memberikan solusi buat rekan-rekan ketika mendapatkan orderan yang bermasalah atau orderan yang tidak beres, order fiktif atau orderan yang lain-lain. Nah, saya akan memberikan solusi dan cara agar rekan-rekan terhindar dari sanksi yang akan dilakukan oleh Gojek. Yang pertama, jika rekan-rekan mendapatkan orderan fiktif atau orderan bermasalah atau meragukan, maka hal yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah rekan-rekan menuju ke titik penjemputan. Oke, menuju ke titik penjemputan. Maka setelah itu rekan-rekan pastikan benar atau tidak si customer tidak memakai masker, atau benar atau tidak penumpang itu lebih dari 2. Maka jika benar itu terjadi, maka rekan-rekan silahkan pilih alasan 2 itu tadi. Lalu setelah itu rekan-rekan telepon customer service Gojek untuk memberikan laporan bahwa fakta yang di lapangan seperti ini. Yang berikutnya, jika rekan-rekan benar-benar tidak menginginkan untuk menjalankan orderan yang rekan-rekan dapatkan dengan berbagai alasan, atau memang customer bermasalah atau yang lain-lain, maka rekan-rekan jangan menggunakan 2 alasan yang tadi. Gunakanlah alasan yang lain. Dan sebelum rekan-rekan melakukan pembatalan orderan, maka rekan-rekan wajib bergeser dari tempat rekan-rekan mendapatkan orderan. Jangan membatalkan orderan di tempat. Jadi pihak Gojek akan melihat perjalanan atau pergeseran akun rekan-rekan yang melakukan pembatalan. Oke? Jadi rekan-rekan harus bergeser dulu minimal ke arah tujuan penjemputan. Lalu lakukan pembatalan dan jangan menggunakan alasan 2 tadi. Gunakan alasan yang lain. Booking palsu, order fiktif, atau customer tidak bisa dihubungi. Namun yang lebih baik bagi saya, menurut saya, jika memang benar itu orderan tidak bermasalah, atau memang benar-benar itu orderan yang bisa di-pick up dan dijalankan, maka rekan-rekan wajib menjalankan. Karena ketika rekan-rekan menggunakan alasan yang tidak sesuai fakta di lapangan, maka rekan-rekan akan menghadapi masalah di kemudian hari. Jadi untuk menghindari akun rekan-rekan terkena pelanggaran atau terkena suspend, saran saya setiap orderan yang rekan-rekan dapatkan dan jika itu benar-benar orderan yang real, maka jalankan pick up dengan baik, dengan sempurna. Dan jika rekan-rekan tidak menginginkan untuk menjalankan orderan atau tidak mood untuk ngebid, maka saran saya lebih baik off bid dan jangan on bid. Karena ketika rekan-rekan on bid dan rekan-rekan tidak menjalankan orderan yang masuk dengan baik dan sempurna atau melakukan pembatalan yang tidak sesuai fakta di lapangan, maka resikonya akun rekan-rekan akan dikenai sanksi atau
dikenai pelanggaran, maka itu akan berakibat fatal. Akibat terfatal adalah akan terjadi pemutusan mitra. Nah, di sini jelas Gojek ingin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap customernya. Dan di notifikasi pun jelas tertulis bahwa Gojek mengharapkan driver juga membantu atau menjaga meningkatkan kualitas kepercayaan customer terhadap Gojek, agar Gojek semakin dipercaya, semakin baik dari segi pelayanan. Nah, dari situ maka semakin dipercayanya Gojek oleh customer, maka akan semakin meningkat jumlah customer, dan siapa yang diuntungkan atau siapa yang akan senang, maka driver juga. Ketika jumlah customer bertambah banyak, maka peluang driver untuk mendapatkan orderan atau mendapatkan uang itu pun jauh lebih banyak. Jadi, lakukan pekerjaan Anda sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh aplikasi atau perusahaan. Nah, di sini saya pesan kepada rekan-rekan semuanya, jika rekan-rekan memang betul-betul siap untuk melakukan on-bid, maka persiapkanlah semuanya dengan baik. Jalankan setiap orderan yang masuk ke akun rekan-rekan, karena orderan yang masuk itu adalah rezeki dari Tuhan, dan rezeki itu tidak baik jika ditolak. Dan jika rekan-rekan memang tidak mood atau tidak siap untuk on-bid, maka sebaiknya rekan-rekan jangan on-bid, agar tidak terjadi masalah kepada akun rekan-rekan sekalian. Jadi pesan dari saya, bekerjalah dengan hati, dengan tulus dan ikhlas. Yakinlah setiap orderan yang masuk ke akun kita itu adalah rezeki dari Tuhan, rezeki yang halal, dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu tidak baik untuk ditolak. Sekian dari saya Arsu Kagawa, salam satu alfa. Kita seruput lagi.